anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Eli dalam pembelajaran tema 1 subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita simak susunan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita mulai dengan ikrar dan juga doa. Baik, anak-anakku, selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Ya, baiklah. Anak-anakku semua, anak-anak kelas 3 yang manis dan cakep, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Perkenalkan, Bu Eli membacakan susunan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi sudah kita laksanakan, yaitu ikrar dan doa. Ya, setelah ikrar dan doa seperti biasa, jangan lupa kalian di rumah tetap harus bertadarus. Tadarus dengan dibantu dengan orang tua kalian, kakak kalian, atau mungkin ada juga paman, bibi, atau juga kakek, nenek, siapapun yang ada di sekeliling kalian. Minta bantuan untuk melaksanakan tadarus. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars YPI. Ya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars YPI, maka kita masuk pada tematik 1 ya, tema 1 subtema 3. Pembelajaran yang pertama pastinya. Ya, setelah kita nanti masuk tematik, kalian boleh istirahat, Nak, supaya kalian tidak terlalu capek. Istirahat sebentar sebelum kalian melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Setelah istirahat, kalian nanti juga akan melanjutkan dengan pembelajaran IT ya. Jadi, yang sudah menunggu-nunggu IT, nanti kalian bisa belajar IT di setiap hari Senin begitu. Selanjutnya, setelah IT selesai ya, kalian nanti akan kita tutup ya pertemuan dan juga pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis ya. Setelah itu, setelah ditutup, kalian di rumah jangan lupa kalian harus melaksanakan sholat zuhur. Pagi-pagi hari ini, mari kita lihat dengan bukaan atau kita baca bersama-sama dengan bacaan basmalah. Mari nak kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ya, nah, baik. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, setelah kita mulai dengan basmalah, Bu Eli akan menjelaskan apa saja yang perlu kalian pelajari pada pagi hari ini. Ya, pada pertemuan ini kita mempunyai tujuan pembelajaran supaya kalian nanti bisa menjelaskan ciri-ciri hewan dengan kosakata yang tepat. Ya, setelah kalian bisa menjelaskan ciri-ciri hewan dengan kosakata yang tepat, maka kalian diharapkan bisa menceritakan ciri-ciri hewan dengan menggunakan kosakata yang tepat pula. Setelah menceritakan, diharapkan kalian nanti juga akan masuk dalam menuliskan perkalian yang sesuai gambar ya. Setelah itu, kalian juga bisa menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang ataupun sebaliknya. Ya. Setelah kalian bisa menuliskan bentuk perkalian sesuai gambar, kemudian
menulis bentuk perkalian sederhana dengan menggunakan penjumlahan berulang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalian diharapkan bisa menghitung perkalian dengan cara bersusun panjang dan pendek. Ya. Setelah itu baru kalian nanti akan diminta untuk membuat karya dekoratif yang berbentuk gambar ikan atau pun gambar hewan yang lainnya, kemudian diwarnai. Nah, untuk materi pada pagi hari ini itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagaimana yang kamu makan. Ya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Memang kita sangat beruntung menjadi manusia yang selalu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nak ya. Ya, berikutnya kita lihat pada materi ya. Di materi dalam pembelajaran 2 ini. Nah, subtema 3 pada kali ini nanti akan belajar dengan pertumbuhan hewan, Nak. Belajar pertumbuhan hewan. Nah, kita lihat di sini. Ada gambar apa di situ, Nak? Kucing ya, pintar. Ada gambar kucing. Kucing Nina mengalami pertumbuhan. Kemarin kita sudah membahas apa itu pertumbuhan. Kemudian di sini di subtema 3 ini kita sudah tidak akan menanyakan lagi pertumbuhan, tetapi kita sudah akan membahas apa saja yang terjadi pada makhluk hidup ketika kita tumbuh ya. Nah, itu nanti untuk membacanya atau untuk mengetahui lebih lengkapnya, maka kalian bisa membaca pada materi di halaman 55 ya. Bu Pena halaman 55 dengan judul persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Nanti kita baca bersama-sama ya. Sambil kita baca, di situ nanti kalian setelah membaca, kalian bisa menemukan kata-kata tentang ciri-ciri hewan. Ya, kata-kata apa saja itu nanti yang kita temukan pada bacaan persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar kita. Baik, marilah kita simak terlebih dahulu bacaan halaman 55. Nah, sudah kalian buka pada halaman 55 dan sudah kita baca ya tadi bersama-sama. Nah, sekarang Bu Eli akan menyimpulkan bersama kalian. Tadi yang kalian baca terdapat hewan bebek dan juga ayam ya Nak ya. Ya, pintar sekali, ada bebek dan juga ayam. Nah, pada bebek dan ayam itu secara fisik bebek sama-sama memiliki 2 kaki. Ayam juga sama memiliki 2 kaki. Nah, itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri salah satunya. Ya, selain berkaki 2, bebek dan ayam juga memiliki persamaan yang lain, yaitu punya sayap. Kemudian bebek dan ayam memiliki bulu yang menutupi badannya. Selain itu, bebek dan ayam juga memiliki paruh, ya. Ya, hanya saja bentuk paruh bebek dan ayam berbeda. Ya, selain itu, ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada bagian kaki. Kaki pada bebek berupa ceker, sedangkan kaki pada terbalik. Kaki pada bebek berupa selaput ya, sedangkan kaki yang pada ayam itu berupa cakar ya. Sehingga jika bebek itu masuk ke dalam lumpur, memudahkan si bebek untuk berenang atau mencari makanan, sedangkan ayam kakinya yang berceker sangat mudah untuk mencari makanan dalam mengorek tanah ya. Jadi ayam itu kalau
mencari makanan dengan cara mengorek-ngorek tanah begitu ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, nanti bisa dikirimkan lewat WA ya Nak ya. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung lewat WA-nya Bu Eli atau mungkin juga dengan guru-gurumu yang lain. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan bebek ataupun ayam ataupun ciri-ciri bebek, ayam itu nanti akan kami jawab ya. Dan yang selanjutnya adalah di sini Nak, kita lihat ya. Pada materi berikutnya, nah tadi bebek tadi ternyata kemudian setelah bebek itu tadi pergi dari kandang, kemudian pulang, tiba-tiba bebek itu di kandangnya sudah bertelur ya. Di sini kita lihat telur yang diletakkan dalam 3 wadah di setiap kandang bebek berisi 12 telur bebek. Jadi setiap wadah itu terdapat 12 telur bebek. Nah, berapakah banyak telur bebek seluruhnya? Yang ditanyakan, jadi berapa banyak telur seluruhnya? Kita lihat dulu gambarnya seperti gambar di bawah ini ya. Gambar di bawah itu atau pada gambar tersebut ya, masing-masing wadah terdapat 12 telur bebek. Kemudian ada 3 wadah telur bebek. Maka penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian. 3 dikalikan 12 sama dengan 36. Jadi, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Seperti pada gambar di atas ini ya. Telurnya ada 12. Kemudian ditambah lagi dengan 12 telur yang kedua. Ditambah lagi dengan 12 telur pada wadah ketiga. Maka 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 12 sama dengan 36. Nah, sama halnya dalam penulisan perkalian, jika penjumlahan tersebut ditulis dalam bentuk perkalian, bukan 12 kali 3, tetapi 3 dikalikan dengan 12. Ketemunya adalah 36. Jadi, sekali lagi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sudah paham sampai di sini? Jika sudah paham dengan cara yang pertama atau dengan penjumlahan berulang, ada juga perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu, hasilnya baru dijumlahkan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, 16 dikalikan 4 sama dengan titik-titik. 16-nya kita uraikan terlebih dahulu. 16 itu merupakan bilangan 10 ditambah 6. Kalian bisa mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan 4, yaitu 4 dikalikan dengan 10, kemudian 4 juga dikalikan dengan 6. Maka 4 dikalikan 10 sama dengan 40, dan 4 dikalikan dengan 6 sama dengan 24. Kita susun ke bawah, kemudian hasilnya kita jumlahkan. 40 ditambah dengan 24, hasilnya adalah 64. Jadi 16 dikalikan 4 sama dengan 64. Sampai di situ sudah paham anak-anak?
Baiklah, setelah kita masuk pada contoh yang pertama, kita langsung saja berpindah pada contoh yang kedua ya nak, yaitu perkalian dalam bentuk ratusan. Kalau tadi sudah dalam bentuk puluhan, sekarang kita lihat dalam bentuk ratusan. Yaitu di sini contohnya yang B 156 dikalikan 3 sama dengan titik titik titik. 156-nya kita uraikan terlebih dahulu. 156 sama artinya dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Maka kita harus mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan 3. Di sini kita tuliskan 3 dikalikan dengan 100 sama dengan 300. Kemudian 3 dikalikan dengan 50 sama dengan 150. Dan 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 18. Setelah kita kalikan, kita susun perkalian tersebut dalam bentuk bersusun ke bawah. Jumlah perkalian tersebut kita susun ke bawah dan kita jumlahkan. 300 ditambah 150 ditambah 18. Hasilnya adalah 468. Jadi 156 dikalikan 3 hasilnya adalah 468. Nah, sampai di sini sudah paham atau masih ada pertanyaan anak-anak? Ya, nah, selain dengan 2 cara yang sudah Bu Eli sebutkan, masih ada satu cara lagi untuk menghitung perkalian dengan cara bersusun ke bawah. Jadi, selain tadi kita uraikan atau kita kalikan dengan bilangan pengalinya, maka di sini kita bisa menghitung perkalian dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 156 dikalikan 3. Di sini kita lihat 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 18. Tetapi yang ditulis adalah 8. Sedangkan kita masih mempunyai simpanan atau menyimpan 1. Kemudian yang kedua adalah 3 dikalikan dengan 5. Di sini 3 dikalikan dengan 5, ketemunya atau hasilnya adalah 15. Kemudian tambahkan simpanan 15 ditambah 1. Hasilnya adalah 16. Tetapi yang kita tulis di sini adalah 6. 6 kita tulis di sini. Dan kita masih punya menyimpan 1 lagi. Kemudian yang berikutnya adalah 3 dikalikan dengan 1. 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Tambahkan simpanan 3, tambahkan simpanan dengan 3, atau 3 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 4. Maka kita tuliskan dengan 4, yaitu ada di sini. Jadi 156 dikalikan 3 hasilnya adalah 468. Di sini pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Artinya, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Contoh, 3 kali 4
sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Atau 4 dikalikan 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya atau sama dengan 12. Kita lihat 3 kali 4 hasilnya 12 dan 4 kali 3 hasilnya 12. Atau dari perkalian bilangan yang dibalik tersebut hasilnya tetap sama. Jadi 3 kali 4 sama artinya dengan 4 kali 3. Tapi ingat, dalam penulisan penjumlahan berulang selalu menggunakan konsep yang sudah diterapkan. Jangan sampai terbalik ya. Sudah paham anak-anak?